Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang saya lakukan pada Bapak Muhammad Hamdan yang merupakan peternak ayam petelur. Video ini merupakan analisis manajemen agribisnis pada usaha tani peternak ayam petelur di Desa Pangwon, Dusun Kerajaan, Kecamatan Pasur Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya sendiri yaitu Muhammad Ikram Ramadan dengan NIM 20151 Yang pertama, yaitu gambaran umum on-farm. Gambaran umum on-farm ini diawali dengan input yang dibutuhkan oleh peternak ayam petelur itu sendiri. Input yang dibutuhkan yang pertama yaitu bibit ayam petelur, yang kedua yaitu pakan ayam. Selanjutnya yaitu adanya produksi atau proses produksi. Nah, proses produksi ini diawali dengan memesan bibit ayam pada peternak ayam pembesar. Yang selanjutnya yaitu pengangkutan dan pemindahan bibit ayam petelur ke kandang. Dalam proses pengangkutan ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu kematian ayam pada saat pengangkutan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan bibit ayam tersebut bisa mudah stres pada saat pengangkutan. Solusi yang digunakan yaitu yang digunakan oleh peternak itu sendiri dengan menggunakan vaksin. Yang selanjutnya, proses produksi selanjutnya yaitu merawat ayam. Kegiatannya yaitu berupa pemberian pakan, minum, pencahayaan kandang, vaksin ayam pada saat sakit, dan juga pembersihan kandang. Perawatan dilakukan agar ayam selalu tetap sehat, dan apabila terdapat salah satu ayam yang sakit, maka ayam tersebut segera divaksin agar penyakitnya tidak menular kepada ayam-ayam yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Ayam akan mulai bertelur setelah berumur 18 minggu. Dan yang terakhir yaitu pengambilan telur dan juga telur siap dalam dipasarkan. Dalam pemasaran sendiri terdapat dua jenis pemasaran yang dilakukan oleh peternak ayam petelur itu sendiri. Yang pertama yaitu pemasaran secara langsung, dan yang kedua yaitu pemasaran dengan kemitraan. Selanjutnya yaitu perhitungan keuangan. Perhitungan keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya perencanaan dan juga perhitungan biaya. Pada biaya perencanaan terdapat biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap atau fixed cost ini yang dibutuhkan pada peternak ayam petelur itu sendiri terdapat dua hal. Yang pertama yaitu tempat makan ayam yang berjumlah 6 buah dengan harga per buahnya yaitu Rp150.000, dan hasilnya yaitu atau harga totalnya yaitu Rp900.000. Yang kedua yaitu ember air dengan kebutuhan satu buah dengan harga per buahnya yaitu Rp60.000 dan harga totalnya yaitu Rp60.000, dan juga total biaya tetapnya atau total fixed cost-nya yaitu Rp960.000. Yang selanjutnya yaitu terdapat biaya variabel. Biaya variabel yang pertama yang dibutuhkan oleh peternak ayam petelur itu sendiri yaitu bibit. Bibit yang digunakan dibutuhkan sejumlah 100 ekor bibit ayam petelur dengan harga per bibitnya yaitu Rp78.000 per ekor, dengan harga total yaitu Rp7.800.000. Yang selanjutnya yaitu listrik. Listrik ini digunakan dalam satu kali periode, di mana satu kali periode yaitu 18 bulan dengan harga per bulannya yaitu Rp50.000, jadi totalnya yaitu Rp900.000. Yang selanjutnya yaitu pakan. Pakan yang dibutuhkan dalam satu kali periode atau 18 bulan yaitu sebanyak 8.480 kg dengan harga per kilonya yaitu 6.400, dan juga harga total dari pakan yang dibutuhkan dalam satu kali periode yaitu sebanyak Rp41.472.000, dengan total biaya variabelnya yaitu Rp50.172.000, dan biaya produksi yang dibutuhkan sebanyak Rp51.312.000, dan biaya penerimaan atau hasil penjualan yang dilakukan oleh peternak ayam petelur dalam satu kali periode yaitu sebanyak Rp58.320.000, dan hasilnya atau biaya pendapatan maupun atau keuntungannya yang diperoleh oleh ayam peternak tersebut yaitu Rp7.181.000. Perhitungan keuangan selanjutnya yaitu perhitungan biaya.
di mana perhitungan biaya ini terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu biaya, yang kedua yaitu penerimaan, yang ketiga yaitu keuntungan, dan juga yang terakhir yaitu RC ratio. Biaya yang perhitungan biaya yang pertama yaitu biaya tetap yang di sejumlah Rp50.172.000, dan yang selanjutnya yaitu biaya variabel sebanyak Rp960.000, yang selanjutnya yaitu total biayanya Rp51.132.000. Penerimaan yang diperoleh oleh peternak ayam petelur itu sendiri sebanyak Rp58.320.000. Keuntungannya yaitu Rp7.181.000. Dan perhitungan RC rasio yaitu total penerimaan dibagi dengan total biaya. Total penerimaannya yaitu sebanyak Rp58.320.000 dan juga total biayanya sebanyak Rp51.132.000. Hasilnya 1,14. Arti angka dari 1,14 yaitu usaha tani ini atau peternakan ini layak untuk dilanjutkan karena angka 1,14 itu melebihi dari angka 1 yang merupakan angka yang ditetapkan dalam perhitungan RC rasio. Selanjutnya adalah kemitraan. Kemitraan sendiri artinya usaha yang saling menguntungkan antara dua perusahaan yang memiliki tujuan yaitu bersama dan berdasarkan terhadap kesepakatan prinsip bersama. Peternak hanya melakukan kemitraan terhadap PKH atau program keluarga harapan. PKH sendiri merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program dibentuk oleh Kementerian Sosial dalam membantu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pemasaran dengan saluran sederhana, dan yang kedua yaitu pemasaran dengan saluran kompleks. Pemasaran sederhana hanya melalui dari produsen langsung ke konsumen. Yang selanjutnya yaitu pemasaran secara kompleks, di mana produsen harus melewati beberapa tahap agar barang bisa sampai ke konsumen. Yang pertama yaitu adanya pedagang pengumpul, pedagang besar, agen penjual, pengecer, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Pemasaran sendiri merupakan kegiatan untuk mengenalkan sebuah produk yang dimiliki. Pemasaran berguna untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produksi sebuah barang. Pemasaran dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dalam pemasaran memiliki beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh pihak penjual, seperti dalam membuat produk kemasan semenarik mungkin dan juga menggunakan copywriting. Nah, pemasaran yang dilakukan oleh peternak sendiri yaitu yang pertama, pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial, di mana penerapan teknologi digunakan dalam pemasaran ini. Peternak hanya menggunakan smartphone yang ia punya, lalu menjual telur-telur hasil produksinya kepada teman-teman maupun khalayak umum lainnya dan juga kerabat. Nah, pemasaran digunakan untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan yang dilakukan oleh peternak tersebut. Pemasaran tidak dilakukan di dalam pasar secara langsung karena kan peternak sendiri tidak memiliki mitra yang berada di dalam pasar. Yang selanjutnya yaitu adanya kendala pemasaran. Nah, kendala pemasaran yang dialami oleh peternak ayam petelur di desa Paguan tersebut atau Bapak Muhammad Hamdan yaitu persaingan harga dengan peternak ayam petelur yang lainnya, di mana apabila peternak tersebut memasang harga yang terlalu tinggi dan pesaing memasang harga yang terlalu rendah, maka telur yang dipasarkan oleh peternak itu tidak atau kurang laku. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.